Yustahabu fadhail amal. Boleh saja mengamalkan hadis-hadis dhaif tapi berhubungan dengan fadhailul amal. Artinya hal-hal atau amalan-amalan yang sifatnya ada fadilah atau kebaikannya. Bisyurut, tapi ada juga syaratnya. Ada 3 syarat. Ingat, 3 syarat mengamalkan hadis dhaif untuk amalan atau untuk amal ibadah atau dalam bentuk kesolehan amal. Ayyakuna dha'ifu ghairu syadid. Tidak boleh parah daifnya atau hadisnya bersengatan lemah. Anda bisa membaca nanti beberapa hadis yang misalnya menyebutkan ulama ini hadisnya lemah, bisa aja. Tapi kalau ini sangat lemah atau ini hadisnya mungkar atau hadisnya ini bersengatan mungkar, itu kalau lagi dipakai hadisnya. Yang kedua, ayan dari jal hadis tahta aslin ma'mulin bihi. Artinya ada beberapa hadis yang juga relevan dengan hadis yang lemah tadi. Artinya beberapa hadis yang lain juga ada menguatkan meskipun statusnya daif ya. Yang ketiga, ala yaqid taqidah subutahu bal ya'taqid al-ihtiyat. Harus ada kehati-hatian. Jangan meyakinkan ini harus saya amalkan, jangan juga. Artinya amalkan boleh, jalankan boleh, tapi penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai ada hadis yang sifatnya daif tapi Anda katakan ini hadis sahih. Tidak boleh. Ya daif saja. Hukm riwayat hadis al-maudhu la yajuzu illa ma'a bayani wad'ihi. Sementara hadis palsu tidak boleh meriwayatkannya. Jadi kalau kita nulis 40 hadis nih, tugas yang kemarin 10, kemudian minggu ini 10 atau minggu depan 10 sampai Desember 40 jumlah hadisnya, terjemah, referensi dan analisa atau pemahaman Anda 40 hadis itu terkumpul, Anda salah ketik copy pastenya, maka apa yang terjadi? Maka Anda memalsukan hadis. La yajuzu ila ma'abayani. Nih, la yajuzu ila ma'abayani wad'ihi. Hukum meriwayatkan hadis dhaif, hadis maudhu, palsu tidak boleh kecuali atas ada dasar hukumnya. Hukum amal bil hadis, hukum mengamalkan hadis dhaif, hadis palsu, maudhu ini palsu ya. Hukumnya apa? La yajuz, tidak boleh mengamalkan hadis palsu. Nah, silakan nih Anda bikin seperti ini. Apa? Bagannya boleh atau apa caranya supaya Anda gampang meresumnya ya. Meresum ya, bukan mencatat nih, ini jangan dicatat tapi diresum. Silakan Anda buka video Anda, kemudian buka juga WA Anda, materi ini sudah saya share kemarin ya. Kemudian cuma bahasa Arab saja. Tujuannya apa Pak? Ya supaya Anda meresum. Kalau bahasa Indonesia banyak bahasa Indonesia. Cuman kalau saya bahasa Indonesia, kawan-kawan kadang lagi menulis. Akhirnya apa? Membaca buku yang bahasa Indonesia, copy, paste, selesai resumennya. Kalau demikian kan Anda bingung. Terpaksa mencari internet apa gerang hadis dhaif itu. Apa gerang mengamalkan hadis dhaif itu. Cari semuanya baru Anda resum di Word Anda. Ya. Kitab-kitab yang paling masyhur nih, ini kitab-kitab hadis dhaif. Pertama, kitab Du'afa li Ibnu Hibban. Meninggal tahun 354 Hijriah. Zaman-zaman Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal dan seterusnya. Ya. Kemudian Mizanul I'tidal li Zahabi tahun 743 Hijriah. Ini banyak para ulama fikih di tahun-tahun ini. Bermunculan mazhab Syafi'iyah banyak sekali. Ya. Musannifatu fi anwa'i fil khassah. Khusus tentang dhaif saja, misalnya kitab Al-Marasil li Abi Daud, Al-I'lal lil Daruqutni tahun 385 Hijriah dan seterusnya. Ini contoh-contoh nama-nama kitab hadis dhaif ya. Sekarang kita masuk ke materi hadis mu'allaq. Ya. Anda tidak akan paham pola ini sebelum Anda memahami yang di awal kemarin ya. Nah, nih ringkasannya sini aja. Ringkasannya di sini. Mu'allaq itu mana Pak? Nih, mu'allaq nomor 1. Mu'allaq. Nah, kelihatan ya? Mu'allaq. 4 di mana dia? Dia termasuk hadis yang jatuh karena sanadnya. Saya ulang lagi ya supaya kawan-kawan jangan bingung. Ini kemarin hadis itu terbagi dua, hadis dari datangnya dan hadis dari sanadnya. Datangnya, sanadnya. Dari datangnya sanad ke kita itu ada dua. Pertama mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir itu sifatnya ada yang namanya hadis mutawatir lafzi dan maknawi. Yang hadis ahad terbagi dua, hadis dari riwayatnya. Pertama hadisnya masyhur, aziz, gharib. Silakan dicari di internet apa definisi ini. Adapun hadis dari yang sifatnya diterima atau tidaknya. Ada yang diterima dari tingkatannya. Pertama sahih dzatihi, hasan dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li ghairihi. Ini bukan hukum ya, tapi dari sampainya saja, bukan hukum, dari sampainya. Min haitsul amalu bihi, ada yang mengamalkan, ma'mulun bihi, ada yang diamalkan, ada juga yang tidak boleh diamalkan. Jadi hadis tadi juga yang tidak boleh diamalkan ya. Mungkin beberapa misalnya ada khususiyat Rasul atau khassah Rasul atau mukjizat Rasul, tidak
Imam Fatih ya. Kemudian yang kedua, hadisnya yang ditolak, mardud. Pertama karena jatuh sanad, kedua karena rawinya. Jatuh sanad ada 8, hilang sanad bahasa kitanya, hilang sanadnya, satu orang hilang ada atau kayak apa. Sementara dari orangnya bisa jadi palsu sebagian sampai 6. Nah, ini kan tadi dari sampainya ke kita, yang kedua dari nasabnya, artinya dari penyampaiannya. Ada hadis kursi dari Allah, penyampaiannya melalui perkataan Rasulullah, hadis marfu yang lengkap sanatnya sampaikan Nabi, nabinya ada, hadis mauquf nanti ada yang diwakafkan, dihilangkan sanatnya. Ada juga yang maktu terputus. Nah, itu nanti Anda cari apa saja definisi. Ini ringkas ini aja. Selama 14 kali sisanya ya, 7 kali pertemuan ke depannya yang kita bahas. Makanya semalam saya bilang, tolong Anda bikin dulu bagan yang berbahasa Indonesia supaya Anda paham materi yang akan dibahas selanjutnya. Dan pusing ya memang pusingnya, tapi kita kan sampai pusing benar ya. Siapkan aja paracetamol di samping atau obat apalah di samping. Memang usul fikih, usul hadis, usul ilmu Quran itu tuh materi yang mungkin menurut Anda baru ya, dan ini sangat sulit. Lain kalau misalnya HTN-nya yang pidana, perdata, KUHP tentang masalah hukum tata negara, ketika Kapolda dicopot dan sebagainya, apa dasar hukumnya itu bisa dilihat dari hukum tata negara. Tapi kalau uh, ilmu yang sifatnya sampai akhir hayat, nah inilah ya, terpakai sampai akhir hayat nih, kapanpun dimanapun sampai Anda tua pun membaca ini masih bisa. Hadis dimanapun bisa bisa Anda baca. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita stop dulu supaya bisa mau upload. Lanjutnya